sebelah kita cuma pakai colok aja sudah edit. Nah ini kadang-kadang tantangannya. Ini yang punya perusahaan kayaknya. Benar. Ya, Bapak sekalian, karena waktu sudah berjalan, kita mulai saja dan moderator akan membacakan CV atau biodata narasumber kepada moderator. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator berdasarkan biodata narasumber kita hari ini. Beliau bernama Dr. Revita M. Beliau lahir di Simpang Ampek, Padang, pada tanggal 15 April 1982. Pangkat golongan sebagai pembina 4 tahun. Jabatan Pentadhis Mushaf Al-Quran Ahli Muda. Alamat kantor di Bait Al-Quran KPMI ya. Alamat rumah Jalan Haji Buang Lubang Buaya. Email revitalatifah@gmail.com. Pendidikan terakhir S3 Tafsir dan Ulumul Quran. Pengalaman jabatan sebagai ketua tim pengkajian LPMI dan juga sampai sekarang sebagai dosen pasca sarjana PTI. Mengajar doktor mungkin sekian waktu dan tempat saya pesan kepada pemateri. Boleh minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Taufik ya Pak ya. Saya juga lihat di WA saya bilangnya ke kontak. Bapak Ibu peserta, Ibu moderator yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa mulai materi ini walaupun ada beberapa kendala teknis. Sebagaimana Bapak, saya juga kapten Pak, jadi tidak terlalu paham tentang teknologi ini. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat paham tentang materi ini, tentang terjemahan Al-Quran benar, apalagi yang peserta dan sebagian besar dari LPMI juga, kemudian juga dari penerbit ya, penerbit dan para dosen dan juga dari pesantren. Jadi saya ingin nanti kita lebih banyak diskusi seputar terjemahan Al-Quran benar. Saya hanya akan memberikan paparan awal sebagai pematik diskusi kita pada pagi hari ini. Kita akan sedikit singgung tentang prinsip dan metode terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Kita tahu kita tidak akan mengkaji bagaimana perdebatan ulama sekitar pro kontra boleh atau tidaknya penerjemahan Al-Quran, karena itu sudah menjadi perdebatan yang tidak akan pernah berakhir mulai dari klasik sampai pun zaman sekarang. Tapi kita akan lebih melihat bagaimana kegunaan terjemahan itu khususnya bagi yang bukan penutur bahasa Arab. Bagi masyarakat Muslim Indonesia ini pasti sangat dibutuhkan, karena sebagian besar umat Muslim Indonesia itu tidak mengerti bahasa Arab, sehingga untuk bisa memahami Al-Quran mereka memerlukan terjemahan. Dan terjemahan itu sudah mulai sebelum kemerdekaan abad 18 sudah ada penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Melayu. Dan kalau kita lihat diskursus seputar itu ada beberapa metode corak yang digunakan. Dan terakhir kemudian terjemahan Kemenang ini lahir. Jadi dia bukan awal, tetapi dia baru lahir pada tahun 1965. Awal mulai diterbitkan. Ini model terjemahan Al-Quran Kemenang yang pertama diterbitkan tahun 1965 dan diterbitkan sebanyak 3 jilid. Itu bedanya dengan terjemahan-terjemahan sebelumnya.
kalau yang sebelumnya bersifat individual, karya individual, kita lihat misalnya terjemahan Habib Yasin, kemudian Mahmud Yunus, kemudian yang awal-awal itu terjemahan Mustafid, walaupun itu tidak bisa kita sebut sebagai murni terjemahan karena ada unsur tafsirnya juga di situ. Terjemahan Kemenak itu ditulis secara kolektif gabungan beberapa pakar di bidang Al-Quran. Mungkin bisa dibantu slide-nya. Ini sifatnya yang menggambar. Oke, baik. Ini bisa kita lihat bagaimana perkembangan terjemahan Kemenak itu dari tahun ke tahun. Pertama diterbitkan tahun 1965 sampai 1969 sebanyak 3 jilid. Masing-masing jilid itu terdiri dari 10 juz. Kemudian pada tahun 1971 ada yang nyebutnya juga 1974, tetapi kalau yang saya lihat datanya itu 1971 itu revisi pertama. Sebagian pakar tidak menyebutnya sebagai revisi pertama, bahkan Lajnah Penafsiran Mushaf Al-Quran juga tidak mengkategorikan ini sebagai revisi pertama, walaupun sebenarnya ada beberapa revisi pada edisi ini. Jadi revisinya lebih kepada perbaikan redaksional, baik itu terkait dengan ejaan, kemudian struktur kalimat. Ejaan yang paling menonjol adalah kalau tahun sebelumnya 65 sampai 69 itu menggunakan ejaan lama, maka pada tahun 1971 sampai 1974 itu sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan. Ini sekilas nanti bisa kita lihat perbedaannya seperti apa. Kemudian pada tahun 1989 itu dilakukan lagi penyempurnaan, tetapi masih tidak menyeluruh. Itu penyempurnaannya didasari oleh adanya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi. Pada saat itu Arab Saudi ingin menerbitkan terjemahan versi Indonesia, kemudian dilakukan penyempurnaan hanya sebagian kata dan ada beberapa ayat itu terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ini diterbitkan mulai tahun 1990, tetapi pada dasarnya ada sedikit perbedaan antara terbitan Saudi dengan terbitan Indonesia. Kemudian di tahun 1998 sampai 2002, kemudian itulah dilakukan yang kita sebut dengan penyempurnaan yang menyeluruh, di mana seluruh aspek itu disempurnakan, mulai dari aspek redaksi, kemudian juga dari aspek substansi dan juga konsistensi. Dan terakhir, ini yang sekarang beredar, terjemahan edisi 2019. Ini penyempurnaan dilakukan lagi secara menyeluruh, baik itu aspek redaksi, substansi, dan konsistensi juga. Ini pengenalan singkat. Kemudian lanjut. Nanti lebih banyak diskusi ya. Saya lebih suka diskusi di sini. Ini hanya sekedar mengulas sejarah tentang terjemahan Kemenak. Nah, kita akan lihat bagaimana karakteristik terjemahan itu setiap edisi, biar kita lebih kenal dengan terjemahan Kementerian Agama. Edisi pertama ini bisa dilihat seperti yang saya sampaikan tadi. Saya hanya bawa satu contoh berat. Edisi pertama warnanya seperti ini, hijau. Kemudian masih menggunakan ejaan lama. Diawali dengan mukadimah. Jadi di terjemahan itu sebelumnya itu ada mukadimah terlebih dahulu. Itu pengantar seputar ulumul Quran. Kemudian memiliki subjudul. Jadi setiap sebelum masuk ke terjemahan ayat per ayat itu ada beberapa subjudul. Kemudian sebelum setiap surah itu juga ada pengenalan terhadap surah, tercakup di sana itu jumlah ayat, pengelompokan surah dan kandungan surah. Kemudian di akhirnya juga dijelaskan munasabah antara surah yang diterjemahkan dengan surah setelahnya. Kemudian dalam edisi pertama ini sangat banyak sekali catatan kaki, ada sekitar 1610 catatan kaki. Lanjut. Di edisi layout itu dari kiri ke kanan, jadi bukan dari kanan ke kiri seperti mushaf, tapi dari kiri ke kanan. Sudah lanjut di edisi 1971. Nah, boleh kalau mau lihat di pemilihan kata dan struktur kalimat,
eh, bahwa pada edisi pertama ini, kita sebut sebagai edisi pertama, itu masih sangat kental bahasa Arab yang diindonesiakan. Jadi ada beberapa lafal Arab yang itu ditulis bahasa Arabnya yang dianggap itu diindonesiakan. Seperti kata-kata risalah itu masih kita temukan, manzilah, wasi, kemudian rujuk, kemudian ada kata-kata imla, hakam, itu masih sangat dominan dalam terjemahan edisi pertama ini. Kemudian juga yang kedua itu karena memang tim itu terdiri dari beberapa pakar yang tersebar di beberapa daerah, maka bahasa Melayu lama ataupun bahasa daerah masih sangat kental. Di antara bahasa yang kental itu bahasa Melayu dan bahasa Minang. Contoh-contoh katanya misalnya bertelekan. Kita tahu makna bertelekan? Bertelekan itu tidur bersandaran kalau bahasa Minangnya. Kemudian kasunglah. Asumlah, kemudian ada bahasa berjunjun, itu bahasa, kalau berjunjun itu bahasa Melayu lama, sedangkan kalau bahasa bertelekan, asumlah itu bahasa Minang. Jadi tidak terlepas dari adanya beberapa paradigma penyusun yaitu berasal dari Sumatera. Itu masih sangat dominan di edisi pertama. Kemudian sangat setia dengan struktur dan bahasa Arab. Jadi memang betul-betul pengalihan bahasa dari bahasa sumber ke bahasa sasaran, di mana strukturnya itu mengacu ke bahasa Arab. Itu akan sangat berbeda ketika nanti kita dapati di terjemahan edisi 2019, di mana ada sedikit perbedaan yang menyesuaikan dengan struktur bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir sangat letterlik atau harfiah, misalnya di ayat ini saja kan, wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu benar-benar diartikan sangat letterlik sekali, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya itu yang namanya masih sesungguhnya J, dan sesungguhnya Allah mendinding. Jadi yahulu itu diartikan langsung mendinding antara manusia dan hatinya. Ini masih sangat letterlik sekali. Edisi yang pertama Hatijah, jadi bukan hatinya tapi Hatijah. Itu edisi pertama. Lanjut edisi 1971 sampai 1974. Sebagian pakar tidak menganggap ini revisi karena ini hanya perubahan antara penggunaan ejaan lama dengan ejaan baru. Tapi kalau kita teliti secara detail itu ada perubahan antara edisi 1965 itu dengan edisi 1971. Ada beberapa hal yang dipertahankan. Mukadimah itu masih tetap ada, subjudul masih ada, kemudian ada beberapa penyempurnaan baik itu di penambahan keterangan dalam tanda kurung, kemudian juga penempatan subjudul itu ada yang berubah antara edisi 95 sampai edisi 71. Kemudian juga ada beberapa perbaikan dari struktur kalimat. Lanjut, bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini bisa salah satu yang saya tampilkan perbedaan antara edisi 1965 dengan 71. Misalnya di surah An-Nisa ayat 4. Kalau sebelumnya itu berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi. Kemudian itu di mas kawin itu diberi penjelasan di edisi 71-nya. Berikanlah mas kawin dalam kurung mahar kepada wanita yang kamu nikahi. Jadi ada sedikit perubahan. Jadi tidak hanya sekedar merubah ejaan lama menjadi ejaan baru, tetapi juga ada penambahan keterangan dalam tanda kurung. Kemudian juga di Al-Baqarah ayat 231, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu dekat sampai idahnya, maka rujukilah mereka. Jadi memang bahasa dekat itu diberi keterangan yang berubah secara struktur kalimat. Lalu mereka mendekati akhir idahnya. Jadi bukan dekat idah, tapi mendekati akhir idah. Ada perubahan di beberapa struktur kalimat antara edisi 1965 dengan edisi 1971. Lanjut. Terlalu cepat? Semoga tidak. Kemudian di terjemahan edisi 1949, kalau dilihat secara fisiknya itu masih sama, di mana mukadimahnya masih tetap ada, subjudul juga masih tetap ada, pengantar surah itu juga masih tetap ada. Hanya perbedaannya kalau kita lihat ada perbedaan dalam penerjemahan ayat-ayat mutasyabihat. Ada
memang waktu itu ketika kerjasama dengan Saudi, Arab Saudi itu lebih mengakomodir itu tafwid, bukan takwir. Itu ada perdebatan antara tim Kemenak dengan tim Saudi. Tapi karena ini diterbitkan oleh Saudi, maka kita akan menemukan ada beberapa ayat yang terkait dengan sifat Allah atau Allah itu tidak ditakwilkan, tetapi diterjemahkan apa adanya sesuai dengan lafalnya. Lanjut. Nah, ini edisi 1998 sampai 2002 itu disebut sebagai penyempurnaan pertama. Kenapa? Karena dia penyempurnaan secara menyeluruh. Ada berapa yang disempurnakan pada saat itu? Di antaranya subjudul, mukadimah dan pengantar itu sudah ditiadakan. Jadi kalau dilihat terjemahan Kemenak edisi 2002, maka kita tidak lagi menemukan adanya subjudul, kemudian nama-nama surah itu tidak diterjemahkan, tidak ada lagi mukadimah dalam artian itu pengantar Al-Qur'annya tidak ada. Kemudian catatan kaki itu juga sangat banyak berkurang. Mulai yang sebelumnya 1610 itu berkurang menjadi 630 catatan kaki. Jadi ada sekitar berkurang 680-an. Jadi ini sangat signifikan penyempurnaannya, karena dia tidak hanya penyempurnaan dari segi redaksional, tetapi juga segi substansional. Kemudian yang terakhir itu edisi 2019 yang disempurnakan dari tahun 2016 sampai 2019. Ini lagi-lagi merupakan penyempurnaan yang menyeluruh. Tetapi kalau kita lihat ada perbedaan yang sangat signifikan antara terjemahan 2002 dengan 2000 yang terakhir ini edisi 2019. Di antaranya itu pasti dalam penerimaan disesuaikan dengan PUB. Kemudian nama surah ini kita lihat lagi, ternyata nama surah kembali diterjemahkan setelah dihilangkan pada tahun 2002, kemudian dimunculkan kembali pada tahun 2019. Kemudian juga begitu juga dengan subjudul, awalnya di 2002 dihilangkan, kemudian di tahun 2019 dimunculkan lagi subjudulnya. Kemudian ini yang sering didengung-dengungkan oleh tim penyusun bahwa terjemahan 2019 ini disebut lebih ramah disabilitas, kemudian lebih ramah gender, kemudian juga lebih mengakomodir perbedaan pandangan di Indonesia. Secara singkat tentang perbedaan terjemahan sebelum kita masuk ke prinsip dan metode penerjemahan terjemahan Kemenak Republik Indonesia. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita lanjutkan dengan diskusi. Oke, silakan. Terima kasih. Terkait sejarah penerjemahan. Nama sudah, nggak usah. Lah, mau kan? Oke, nama saya Kowim dari IIKI Anur Yogyakarta. Lanjut. Terkait sejarah penerjemahan ini, apakah dari pihak kementerian itu memiliki naskah sumber untuk sumber referensi sebagai acuan untuk penerjemahan ataukah tidak? Karena tadi disebutkan Kemenak ini bukan orang lembaga pertama yang menerjemahkan Al-Quran, tapi sudah ada sebagai terjemahan Nabi Yasin dan bahkan dari Ahmadiyah pun sudah menerjemahkan Mus'haf. Pertanyaannya adalah apakah naskah apa yang dipakai oleh Kemenak dalam menjadi sumber primer terjemahan, ataukah itu memang murni dari nol kemudian diterjemahkan? Oke, itu terima kasih. Terima kasih Pak Kowim. Tentu pasti ada rujukan ya.
terjemahan yang dijadikan rujukan itu adalah terjemahan Mahmud Yunus dan terjemahan Zainuddin Hamidi dan Fakhruddin AS itu salah satu yang dijadikan terjemahan. Kemudian rujukan lainnya adalah dari beberapa kitab tafsir yang utama, misalnya dari tafsir Al-Manar, kemudian dari Ibnu Asyur dan lain sebagainya, itu dijadikan rujukan. Jadi dalam penerjemahan tentu ada rujukan-rujukan yang itu digunakan langsung oleh para penyusunnya. Itu yang edisi 1965 atau edisi pertama. Nah, di edisi 2002 kita juga bisa melihat itu dari daftar pustaka, itu juga rujukan-rujukan yang dipakai itu adalah kitab-kitab tafsir yang utama. Saya tidak bisa menyebut apakah rujukan-rujukan tersebut benar-benar digunakan karena kita juga peneliti belakangan. Tapi kalau di tahun 2019 di antara beberapa rujukan yang digunakan itu adalah terjemahannya Pak Quraish Shihab, kemudian seluruh kitab tafsir yang utama. Kemudian yang dua yang selalu digunakan oleh tim itu adalah Tafsir Muyasa dan Muntakhab. Itu dijadikan rujukan utama. 3 kitab itu terjemahnya Pak Quraish, kemudian Tafsir Muyasa dan Tafsir Muntakhab itu dijadikan rujukan utama. Nah, ketika terjadi perbedaan seputar penerjemahan, maka itu langsung merujuk ke kitab-kitab tafsir yang utama, khususnya yang terkait dengan pemahaman kebahasaan. Seperti itu. Masih ada lagi, silakan. Pernah melihat yang edisi 2000 pertama 1965? Belum. Mungkin bisa sebenarnya banyak yang menarik kalau kita mau mengkaji terjemahan. Kenapa ada perubahan redaksi yang dari awalnya menggunakan terjemahan ini kemudian berubah dengan terjemahan yang lain, itu sangat menarik kalau dalam kajian yang sangat mendalam. Silakan Bapak Ibu, saya suka lebih banyak diskusi ketimbang pemaparan materi karena saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah memiliki banyak pengetahuan seputar terjemahan ini. Yang sebelah kanan, ya silakan Mbak. Ya, terima kasih. Saya mau tanya tentang ya, kalau di standar mushaf Indonesia itu kan ada apa ya, teorikan takrif, kemudian juga metode-metode yang digunakan di dalam menulis. Nah, di dalam terjemah apakah ada seperti itu? Misalnya kalau kita lihat kan ya terjemah itu kan apa ya, pilihan kata itu kan juga berbeda. Nah, itu apakah ada metode yang digunakan? Artinya ya mungkin kita tafsir yang kita tapi apakah misalnya yang kitab yang misalnya sulit didahulukan atau bagaimana? Terima kasih. Baik, nanti kita akan langsung detail terkait dengan metode ya. Tapi saya akan jawab. Tadi kita baru hanya sekedar mengenalkan dalam pemilihan kata itu bukan berarti harus ini ya, tapi semua akomodir, semua pandangan itu dikedepankan dan diakomodir. Saya beri contoh misalnya dalam penerjemahan ayat yang terkait dengan fikih misalnya, ada kata-kata lamastumun nisa, itu salah satu contoh. Nah, tim penerjemah berupaya untuk mengakomodir seluruh pendapat mazhab, walaupun dalam terjemahan itu diterjemahkan sesuai dengan mazhabnya Syafi'i, dalam artian lamasa itu diterjemahkan dengan menyentuh, tapi dalam catatan kaki kemudian diberi penjelas bahwa yang disebut dengan lamasa itu ada beberapa pendapat ulama, ada yang maknanya dengan menyentuh, ada yang maknanya dengan yang lain, misalnya persentuhan suami istri dan lain sebagainya. Itu dilihat dalam ini khususnya di edisi 2019 dan saya yakin di edisi 2002 dan sebelumnya juga mencoba mengakomodir seluruh pandangan-pandangan tersebut. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa edisi 1965 sangat kental asyariahnya. Nah, beda halnya dengan edisi belakangan yang mencoba untuk mengakomodir seluruh pandangan, baik itu yang terkait dengan penerjemahan ayat-ayat yang seperti teologi, fikih ataupun yang lain sebagainya. Nanti kita akan masuk lebih detail terkait dengan metode ini.
Sejarah cukup, kita lanjut. Baik. Saya ingin menampilkan agar untuk memperoleh gambaran itu di slide 11 dan Bapak ditampilkan. Sudah langsung ya. Dan terhubung di sini berarti. Sebelumnya. Betul. Yang 11 ya, ini udah lanjutan. Betul yang itu 11. Ini udah benar 11. Baik. Kita bisa lihat di sini perbandingan tiap edisi di terjemahan Kemenang itu. Kita ambil beberapa contoh ayat. Biasanya di ayat yang terkait dengan akidah misalnya. Qala iblisu ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadayya misalnya. Nah, Allah berfirman kalau di edisi ini sama 65 kemudian 71 sampai 1989 itu sama. Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Di sini kita lihat bahwa penerjemahan ayat-ayat terkait dan sifatullah di sini itu langsung menggunakan pendekatan tafwid. Jadi terjemahkan apa adanya, tanganku. Kemudian di edisi 2002 itu berubah menjadi kekuasaanku. Jadi di sini sudah ada takwil di 2002. Nah, di 2019 itu diakomodir dua pendekatan itu yang saya sebut tadi, bahwa di terjemahan yang paling terakhir yang terkini itu mencoba mengakomodir seluruh pandangan, baik itu perbedaan dalam fikih, perbedaan teologi maupun juga perbedaan gender. Itu diakomodir di 2019. Makanya kata-kata ayatnya yaitu diterjemahkan dengan dua pendekatan, tafwid, kedua tanganku, tetapi juga ditakwil dalam tanda kurung, kekuasaanku. Situ kita lihat bahwasanya ini lebih bisa menerima perbedaan itu di edisi 2019. Kemudian kita lihat juga di terjemahan misalnya ayat-ayat yang kontroversi, wali misalnya. Di Ali Imran ayat 28. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Jadi di situ kata-kata wali tidak diterjemahkan, tapi ditulis sesuai dengan lafal aslinya dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Kata-kata wali itu kemudian diberi catatan kaki. Aulia adalah bentuknya mak dari wali yang berarti teman akrab, juga berarti pemimpin, pelindung atau penolong. Jadi di terjemahan awal sebenarnya di edisi 1965 sebelum terjadinya perdebatan atau politik Ahok itu tidak diterjemahkan kata-kata wali aulia di sana, tapi diterjemahkan dengan kata-kata wali yang kemudian diperjelas bahwa maknanya itu bisa meliputi teman setia, teman dekat, pemimpin ataupun pelindung. Kemudian di tahun 2022 itu diartikan dengan pemimpin, tapi di Al-Maidah itu diartikan dengan teman setia. Jadi ada perbedaannya juga antara terjemahan wali itu. Kalau di Ali Imran 28 itu diterjemahkan dengan pemimpin, sedangkan di Al-Maidah itu diterjemahkan dengan teman setia. Kemudian di edisi yang terbaru itu kembali sepertinya ke edisi yang pertama, di mana kata-kata wali, aulia itu tidak diterjemahkan maknanya, tapi dijelaskan dalam bentuk singularnya. Jadi janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Nah, diberi catatan kaki bahwa kata wali itu, kata aulia adalah bentuknya mak dari kata-kata wali. Nah, cuma redaksinya berbeda dengan edisi pertama 1995. Secara harfiah kata ini berarti dekat sehingga menunjukkan makna teman dekat, teman akrab, teman setia, kekasih, penolong, sekutu, dan banyak lagi. Dan kata ini disebutkan sebanyak 41 kali dalam Al-Quran yang maknanya berbeda-beda sesuai dengan konteks.
Di sini bisa kita lihat pergeserannya. Mungkin nanti akan timbul pertanyaan kenapa sampai berubah seperti itu. Lanjut. Apakah ada pengaruh politik atau tidak? Itu bisa kita diskusikan bersama. Ada pasti. Kemudian misalnya saya mengambil contohnya di semua ayat tadi yang pertama teologi, kemudian ayat-ayat kontroversi, kemudian ini yang terkait dengan ayat-ayat sains misalnya di surah Al-Mu'minun itu semua kalau kata alaqatan. Kalau edisi 1965 alaqah itu masih diterjemahkan dengan segumpal darah. Tapi kita juga bisa lihat nanti rujuk kata-kata alaqah apakah semuanya diterjemahkan dengan segumpal darah atau tidak. Kemudian di 2002 itu sudah berubah menjadi sesuatu yang melekat sesuai dengan makna asalnya. Itu kan ibaratnya alaqah itu sesuatu yang melekat yang menggantung. Di 2019 itu bukan lagi sesuatu yang mendekat tapi sesuatu yang menggantung, itu yang saya sebut. Karena secara makna dia adalah sesuatu yang menggantung yang diibaratkan seperti lintah ya. Maka alaqah itu bukan lagi dimaknai dengan segumpal darah, tetapi adalah sesuatu yang menggantung. Karena secara sains fase itu belum berbentuk sebagai segumpal darah, tapi baru dari apa itu pertemuan setelah air mani dan sperma itu baru membentuk zigot ya. Jadi belum berupa segumpal darah, baru darah yang kemudian menggantung di rahim. Nah, di sini kita lihat bagaimana pergeseran itu bahwa ada penyesuaian antara terjemahan itu dengan perkembangan sains, ilmu sains, ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Kemudian terkait dengan pemimpin, terkait dengan gender, ini juga ada perubahan yang kita lihat. Misalnya di surah Nisa itu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sini ada dua perubahan yang bisa kita cermati. Yang pertama ada kata-kata qawwam, itu awalnya diterjemahkan dengan pemimpin, kemudian an-nisa-nya diterjemahkan dengan wanita. Di 2002 itu berubah menjadi qawwam dengan pelindung, dan nisa itu tidak lagi wanita tapi perempuan. Kemudian di edisi 2019 itu pelindung berubah lagi menjadi penanggung jawab, an-nisa itu berubah menjadi perempuan juga. Itu bisa dilihat perubahan di sana. Kira-kira yang sering diperdebatkan dalam diskusi terjemah itu adalah apa yang latar belakangi perubahan-perubahan tersebut. Nah, kira-kira apa? Kalau tadi bukan 2001, sekarang saya menanyakan peserta, kira-kira apa yang latar belakang perubahan? Karena problem di masyarakat, Mal. Problem masyarakat. Ya, pemahaman yang berkembang bisa. Misalnya wanita kenapa bisa berubah menjadi perempuan? Karena kalau wanita itu kan terkesan kayak ini ya, wani ditoto kayak sebagai objek. Kalau perempuan apa? Di perempuan namanya apa? Empu aja. Oh, berbeda. Kalau perempuan Empu kan? Empu ya. Empuk. Diambil dari kata empu yang Dalam manusia mana yang lebih bagus, kata-kata wanita atau perempuan di kalangan yang perempuan? Mana lebih enak disebut wanita atau perempuan? Pria. Perempuan, kenapa? Oh, Kami tidak mau disebut perempuan. akhwat. Ukti. Konotasinya lebih positif, oke baik. Terus kira-kira perubahan pemimpin, kemudian pelindung dan penanggung jawab itu apa yang latar belakang? Berarti terjemahan itu sangat dipengaruhi oleh dinamika masyarakat dari kesimpulannya. Ada lagi? Apa beda pelindung dengan penanggung jawab untuk bias gender? sama aja sih. Sama aja. Itu dalam struktur kan ada pelindung. Kenapa tidak tetap pelindung saja? Kenapa harus berubah jadi penanggung jawab? Oh, kalau pelindung seakan-akan wanita lemah dan wanita tidak mau disebut lemah. Oke, terima. Kalau pemimpin jelas kan, kenapa dia dirubah jadi pemimpin, karena itu mempersempit ruang gerak perempuan untuk jadi pemimpin. Itu wajar dirubah menjadi pelindung. Sekarang pertanyaan antara pelindung dengan penanggung jawab, apa bedanya? Wanita, lebih suka pelindung atau penanggung jawab terjemahan?
Pembina. atau pemimpin gitu. Penasehat. Penasehat. Laki adalah pemimpin perempuan. Ya, mana tahu dari usulan deklarasi bisa revisi lagi di tahun berikutnya lagi kan? Pelindung penanggung jawab. Kenapa penanggung jawab? Karena nggak bisa menanggung sendiri. Biar laki-laki saya jawab. Banyak yang tanggung jawab, nggak tanggung jawab. Nggak tanggung jawab. Banyak penyebabnya. Nah, salah satu yang dikemukakan ketika perubahan itu, saya masih ingat ada Bu Zaimah dengan Bu Lili yang bawa kaum perempuannya. Karena ini konteksnya keluarga, gitu. Jadi di dalam konteks keluarga yang menjadi penanggung jawab nafkah itu adalah laki-laki. Walaupun perempuan dibolehkan untuk mencari nafkah, tapi itu bukan kewajiban bagi mereka. Tapi kewajiban untuk memberikan nafkah itu adalah laki-laki. Dengan kata-katanya wajib maaf aku, ya, dengan kata-kata wajib maaf aku menanggung itu yang menjadi alasan perubahan. Kenapa dari pelindung itu berubah menjadi penanggung jawab. Dan kaum gender itu lebih mudah, lebih menerima penanggung jawab itu ketimbang pelindung. Nah, seperti yang disampaikan tadi, kalau diterjemahkan pelindung seolah-olah mengisyaratkan wanita itu harus selalu dilindungi. Padahal mereka juga bisa melindungi diri mereka sendiri. Baik, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Bertanya terkait dengan ayat-ayat sifat, misalnya ayat tentang tasbih, itu di terjemahan Kemenak yang edisi terbaru, misalnya kata Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Istawa itu diterjemahkan menjadi bersemayam. Apakah memang ini dari dulu memang tidak mengalami perubahan, atau di tahun di terjemahan yang terbaru malah diganti menjadi bersemayam? Itu yang pertama. Kemudian kedua, di sini Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa ini kok ini nanti mungkin bisa didiskusikan. Saya kok masih sedikit janggal terjemahannya. Dialah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas aras. Ada dan bersemayam. Padahal cocoknya kan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ini cocoknya kayaknya malah menjadi mubtada Ar-Rahmannya. Allah itu Allah yang Maha Pengasih itu kan, kalau menurut saya pribadi kok cocoknya seperti itu. Kalau misalnya dialah Allah itu memang di salah satu qiraah itu ada yang baca Ar-Rahmani. Kalau Ar-Rahmani menjadi badal dari mimman khalaqal ardu, itu memang cocok untuk diartikan dialah Allah yang pengasih. Tapi ini kan qiraah Asim bacanya Ar-Rahman, tapi di terjemahan dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas aras. Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaannya bisa jadi masukan di sini ya Pak. Kita cek ya di surah apa Pak yang tadi Pak? Surat Tauhid. Oh, Surah Tauhid. Yang lain, kalau ada yang mau menanggapi silakan. Kita diskusi saja. Disfungsi. Gimana Pak? Kira-kira perfect. Monggo. Kira-kira riwayat Faros. Samudra.
yang saya jawab apakah kata-kata bersemayam itu ditemukan dari terjemahan awal atau hanya berubah di edisi terakhir? Ini mungkin salah satu ayat-ayat mutasyabihat yang itu sama terjemahannya. Mulai dari terjemahan edisi pertama sampai itu edisi terakhir itu sama-sama diterjemahkan dengan bersemayam. Beda dengan ayat-ayat yang lain seperti yadullah, kemudian wajibullah, itu ada pergeseran penerjemahan. Ada yang wajibullah itu berubah menjadi keridaan Allah, begitu juga dengan yadullah itu ada yang dari tangan diterjemahkan menjadi kekuasaan. Tapi khusus terkait dengan bersemayam di atas arsy, saya mengecek bahwa penerjemahan ini sama dari awal sampai akhir itu diterjemahkan dengan bersemayam. Kemudian yang terkait apakah ada kata-kata dan penting di situ ya? Dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arsy. Kalau yang diterjemah sebelumnya yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Ada yang mau menanggapi ini? Yang pakar bahasa Arab nih, Buzir ya yang bisa menanggapi. Mungkin di beberapa tafsiran ya. Itu. Terima kasih. Ini coba saya menanggapi karena kemarin minta bantuin sama Prof juga berkaitan dengan terjemahan ini. Jadi asumsi saya ketika membaca terjemahan 2019 ini, semua kata atau semua lafaz yang terjemahannya itu ada kurungnya, berarti itu tafsirian tambahan. Artinya apa? Itu tidak akan ada di ayatnya. Makanya di situ dan itu dikurung. Dan saya asumsinya karena terjemahan ini 2019 menggunakan metode tafsiriyah, bukan seperti yang diasumsikan Mas Rozi ini dengan lafziyah, ini harusnya menjadi mubtada. Kalau misalnya itu menjadi mubtada, pasti akan kaku. Makanya di situ terjemahannya kalau masyarakat awam membaca, dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arsy, orang pasti sudah bisa membayangkan, oh Allah Maha Pengasih, dan di situ cuma tafsirin aja, tambahan ziyadah. Meskipun di situ tidak ada wawu ataf atau tidak ada wawu tambahannya. Itu asumsi saya seperti itu. Tapi juga kurang tahu ketika tim pakar itu menerjemahkan. Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan alih bahasa itu seringkali ada rasa yang hilang dari bahasa sumber ke bahasa kedua ya, bahasa tujuan. Tetapi ini memang kemarin Ustaz Rozi juga sudah menyampaikan bahwa Al-Quran kan milik semua, sehingga kita harus jadi minimal alal akal itu ya tahulah gitu ya terjemahannya. Yang menjadi pertanyaan ini ketika ada perubahan kata-kata yang ini dianggap memperhalus, tapi sebenarnya ada konotasi yang agak berbeda. Seperti yang kemarin sempat ramai juga itu perubahan terjemahan Kemenak tahun 2002 dengan 2019 di ayat 33 surah An-Naba itu wagawa ibaat surah itu. Di 2002 itu diterjemahkan dengan dan gadis-gadis montok yang sebaya. Ini montoknya kemudian berganti menjadi molek. Lah antara molek dengan montok ini kan berbeda. Jadi tapi memang secara konotasi terasa lebih ada eufemisme, lebih ada penghalusan ketika molek. Karena kalau montok ini kan ada seksisme luar biasa gitu ya. Nah ini saya yakin kan para pakar ketika menetapkan ini kan itu melibatkan berbagai pakar dari berbagai bidang termasuk ahli bahasa Indonesia juga. Nah ini ketika dikembalikan ke lafaz Arabnya, karena dalam bahasa Arab itu betapa banyak sinonimitas, tetapi yang at-taraduf atam itu kan hampir tidak ada, yang ada syibhu taradufnya itu. Nah ini pertimbangannya mungkin saya bertanya karena saya tidak ikut sidang ketika itu ya. Jadi
Ini ketika beralih seperti itu, di samping pertimbangan-pertimbangan soal rasa tadi ya, rasa dengan bahasa kita, bahasa yang menjadi tujuan sebagai bahasa kedua, itu ketika melihat dari struktur bahasa Arab asalnya itu prosesnya seperti apa? Contohnya tadi itu dari montok menjadi molek, dari merem menjadi melek. Itu beda ini. Gimana teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pertanyaan baru ya, bukan pertanyaan yang sama dari Pak Yudha. Ya, masih. Untuk menanggapi Ustaz Razi sama Ustaz Dirbi, kalau dalam akalan qiraah itu kan sudah dijelaskan bahwasanya salah satunya harus dalam ayat-ayat Al-Quran itu harus mengetahui salah satu dari wajah nahu walau syadad, meskipun wajah nahu itu syad. Kalau dalam terjemahan ini saya kira kalau tidak menyalahi, karena kita bisa jadikan semacam ini. Ar-Rahman ma'alal arsyistawa, Ar-Rahman itu kita jadikan khobar dari mubtada yang dibuang huwa Ar-Rahman ma'alal arsy, istawa itu menjadi khobar yang kedua dari huwa yang kedua. Jadi kalau khobar yang kedua itu kan tetap bisa menjadi ataf, bahkan tidak perlu dikuruhi sekali. Jadi kalau menurut pandangan saya, seandainya ini semua LPM di setiap negara ini berkumpul, atau bahkan LPM-nya dunia jin Islam itu juga berkumpul untuk menerjemahkan Al-Quran, saya kira kita tidak akan puas, karena bahasa Arab bagaimanapun tidak akan bisa diterjemahkan dengan satu bahasa. Masya Allah. Itu saja sih. Kamu ibu-ibu nih, silakan. Pangeran. Saya rasa semua jawaban-jawaban tadi sudah menjawab dari pertanyaan Pak Razi ya. Salah satu yang sering dijadikan rujukan dalam penerjemahan itu adalah i'rab Al-Quran. Jadi dalam i'rab Al-Quran itu dilihat posisi kalimat, sehingga apakah dibutuhkan ada penjelasan tambahan atau tidak. Dan kata-kata dan di edisi 2019 tadi itu adalah untuk mempertegas dan penjelasan penambahan untuk menguatkan bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Dia bersemayam di atas Arasy. Jadi karena memang tidak ada lafal waw atau dalam ayat tersebut, maka dia dicantumkan dalam tanda kurung. Kemudian yang kedua dikait pertanyaan baru, saya lupa tadi Mas siapa? Hashim Mudadi. Iya. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan patokan dalam penyempurnaan edisi 2019 namanya. Yang satu itu adalah ramah disabilitas. Nah, kenapa kita lihat ada ayat yang awalnya diterjemahkan dengan akma itu dengan tuli itu diubah menjadi netra. Kenapa? Karena teman-teman disabilitas netra itu mereka lebih suka dipanggil dengan netra ketimbang dipanggil dengan tuli. Jadi maka kita sebut adalah ramah disabilitas. Kemudian terkait dengan yang sempat heboh itu kawaii aswaba itu kalau lihat perbedaan antara edisi 1965 edisi pertama itu semuanya edisi pertama ya, jadi tidak susah. Edisi pertama dengan 2002 dengan 2019 itu ada perbedaan. 1965 itu diterjemahkan dengan gadis-gadis remaja malah itu. Jadi kalau itu diterjemahkan dengan gadis-gadis remaja, jadi yang menarik itu adalah gadis-gadis remaja gitu. Kemudian di 2002 berubah menjadi montok, karena memang kata dasarnya sebenarnya itu dipakai dengan montok. Kalau lihat dirujuk di beberapa kitab tafsir kan sesuatu yang menumpul ya di bagian dada perempuan, itu lebih pas dipahami dengan montok. Kenapa berubah lagi di edisi 2019 dengan oleh? Karena montok itu lebih vulgar itu pada kaum wanitanya. Jadi ketika disebut dengan montok itu lebih vulgar dan itu lebih tidak terterima di kalangan gender, sehingga dirubahlah menjadi molek, dan molek itu lebih halus bahasanya dibandingkan montok. Walaupun sebenarnya secara makna bahasa itu lebih tepat itu montok. Dalam buku ulama Quran pun itu para kiai, para pakar tafsir
sebenarnya. Tapi karena memang dari segi kehalusan bahasa dan lebih berterimanya terjemahan itu di kalangan perempuan, maka yang dipilih itu adalah molek. Jadi ada beberapa pertimbangan yang dijadikan patokan, tidak hanya dilihat dari makna kata, tetapi juga keberterimaan kata itu di tengah masyarakat. Dan yang paling dipentingkan tidak ada kontroversi di masyarakat terkait dengan pemilihan kata yang digunakan. Nah, kita langsung masuk edisi terakhir ya. Karena ya, Kalau Mik. tidak ada perubahan terjemah ya istawa itu ada beberapa karena sebelumnya kan ada tafsir kemudian takmil, tapi semuanya kok masih tetap berubah. apa tidak menemukan bahasa yang untuk ditakwilnya? Kalau di dalam tafsir itu kan istawa artinya istawa, jadi menguasai ya. Jadi ya memang bersemayam itu mungkin karena kita sudah nggak tahu artinya ya. Dulu bersemayam ya, oh ya berarti menguasai ya kalau sesuai dengan proses. Maklumun Pak, Ya, maklumun. apakah itu karena mengakomodir pihak lain seperti halal atau musyabihah? Setahu saya ya, di terjemahan ayat yang mutasyabih itu ada dibagi menjadi 3 kategori. Kalau dia secara terang menjelaskan tentang sifat Allah, maka dia tidak diterjemahkan, tapi dia dimaknai sesuai dengan makna aslinya. Tapi kalau dia tidak secara jelas menjelaskan tentang sifat Allah, maka itu yang menggunakan 2 pendekatan itu. Bisa jadi ditafsir, bisa jadi dengan ditakwil. Nah, kemudian yang terkait dengan Allah itu pada umumnya itu ditakwil dalam terjemahan ya edisi 2019. Tapi dalam edisi sebelumnya itu lebih banyak mayoritas itu menggunakan tafsir. Terkait dengan bersemayam, tidak ada yang saya ikuti itu tidak ada perdebatan seputar itu. Jadi bahasa bersemayam itu sudah berterima di masyarakat dan sudah dianggap bisa dipahami, sehingga itu tidak ada perubahan. Itu tidak termasuk yang dijadikan perdebatan di antara ayat-ayat yang mutasyabihat yang kita kumpulkan. Yang diperdebatkan itu diantaranya cuma yainullah, kemudian wajibullah, sedangkan yang bersemayam itu tetap dipahami sesuai dengan terjemahan sebelumnya. Nah, bisa jadi dalam pandangan tim bahasa pun kata-kata bersemayam itu sudah mewakili makna dari istawa tersebut. Kalau mau tanya, masih melanjutkan tentang Istawa. Kalau tadi selain istawa, misalnya Allah maslumun misal, itu kan mengakomodir beberapa makna. Aila masa menyentuh, masa bisa juga mengakomodir, lama masa diartikan aijama. Tapi kenapa khusus yang istawa ini kok hanya diartikan bersemayam, tidak mengakomodir mazhab yang lain? Padahal kalau kita baca di tafsir Mafatihul Baik, kalau tidak salah tafsir Kabir Muhammad Rozi itu kan mengatakan bahwa makna dari istawa itu ada lebih dari 20-an. Kenapa ini hanya diartikan bersemayam, tidak mengakomodir pendapat lain, misalnya istawa atau apa? Padahal ini kan bisa jadi orang awam justru malah bingung ketika diartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam, ada kata di atas aras. Ini malah mungkin nanti bisa membayangkan sesuatu yang tidak tepat bagi, tidak layak bagi Allah. Itu wajar-wajarnya pandangan seperti itu. Tapi saya yakin tim penerjemah juga punya alasan tertentu terkait dengan pemilihan bersemayam. Satu sisi yang dijadikan alasan kenapa tidak dirubah, itu yang pertama yang saya katakan, ketika terjemahan sebelumnya sudah mengakomodir makna kata yang diterjemahkan, maka itu tidak akan ada perubahan. Kemudian yang kedua, itu dipahami karena itu jelas menjelaskan tentang secara terang menjelaskan sifat Allah di situ. Allah di situ secara jelas bahwa itu diterjemahkan tidak diterjemahkan dengan bahasa lain, tapi tetap dengan bahasa bersemayam.
Kemudian kalau kita lihat di KBBI misalnya ya, apa arti bersemayam itu biar kita lebih paham bersama. Duduk di atas semuanya. Jenazah kan disemayamkan. Kalau di apa dalam KBBI itu kan duduk berkediaman tinggal. Jadi pemilihan bahasa ini itu dan disesuaikan dengan apa ya, pemahaman yang sudah ada selama ini. Nah, salah satu pertimbangan Anda itu dirubah bahasa bersemayam, pasti akan muncul lagi pertanyaan, kenapa dirubah bahasa bersemayam bukan menguasai gitu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul juga. Dan ketika dipilih pun bersemayam juga akan muncul pertanyaan, kenapa hanya bersemayam diterjemahkan, tidak diterjemahkan dengan terjemahan yang lain, padahal maknanya ada beragam. Dan tidak semua, seperti yang terbuka, tidak semuanya mengakomodir. Begitu juga dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, tidak semua juga diakomodir. Jadi ada kategori-kategori mana yang harus diakomodir dua pandangan itu, mana yang hanya menggunakan satu pandangan. Dalam konteks fikih pun juga bisa dilihat bahwa tidak semua ayat-ayat yang terkait dengan fikih itu diakomodir perbedaan seluruh mazhab. Nah, misalnya di ayat bukan tentang masa haid, hatta yang hubna itu tidak ada perbedaan fikih dijelaskan di sana. Padahal kan di situ ada juga perbedaan fikih ya antara mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki juga berbeda. Tapi yang dijelaskan itu di lamasa itu dijelaskan. Tapi kenapa di tentang haid itu tidak dijelaskan di sana? Itu juga menandakan bahwa tidak semua pandangan itu diakomodir dalam terjemahan. Ada yang diakomodir karena itu perbedaannya sangat signifikan. Tapi kalau perbedaannya tidak terlalu signifikan dan tidak terlalu mempengaruhi dinamika masyarakat, maka itu tidak diakomodir. Lamasa itu kenapa diakomodir? Misalnya karena itu sangat terkait dengan pelaksanaan ibadah haji misalnya. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia pasti akan bingung ketika dia memahami ayat itu menyentuh dan itu bisa membatalkan wudhu. Bagaimana ketika mereka haji? Maka perlu dijelaskan dalam catatan kaki. Tapi ada ayat-ayat fikih yang itu tidak akan mempengaruhi, tidak akan memunculkan perdebatan di tengah masyarakat, maka itu dibiarkan apa adanya dan dipilih hanya salah satu mazhab. Dalam terjemahan Kemenak juga secara garis besar itu mengedepankan mazhab Syafi'i. Tapi ada mazhab-mazhab lain yang itu dijelaskan dalam catatan kakinya. Jadi tidak semua ya Pak. Kalau semua mengakomodir seluruh pandangan, bisa jadi terjemahan itu akan kembali ke seperti yang edisi awal, itu sangat tebal. Bisa jadi dibagi menjadi perjilid-jilid lagi. Masih ada terkait ayat mutasyabihat? Kayaknya ayat mutasyabihat punya segmen tersendiri. Nih, saya singgung di sini. Kita masuk di ayat mutasyabihat. Salah satu pendekatan yang digunakan. Nah, ini pasti kita semua sudah paham. Dalam penerjemahan itu ada kendala bahasa. Kemudian lanjut di slide ini Pak. Ini bukan saya itu. Ustazah. Ya? Itu bukan saya itu. Oh, saya balik ini yang Kalau pokoknya saya mau Ketua. Pak Ketua. Oh, Pak Ketua, silakan. Di slide 19 coba. Siapa ya? Untuk terjemahan ayat yang mutasyabihat dan kita lebih paham. Nah ini pendekatannya. Baik. Pendekatan yang digunakan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat di edisi 2019, saya mungkin lebih banyak menggunakan di edisi 2019 karena kalau edisi 2002 sampai 2002 ataupun edisi pertama kita sama-sama sebagai pekaji luar. Jadi kita tidak terlibat langsung dalam proses penyusunan sehingga
bisa jadi kesimpulan yang kita sampaikan itu tidak sama persis dengan yang terjadi ketika proses penyusunan itu. Tapi kalau dalam edisi 2019 karena terlibat langsung dan sebagai penyelaras akhir dalam penyusunan terjemahan ini, maka saya akan lebih banyak bicara tentang edisi 2019-nya. Pendekatan dalam memahami ayat mutasyabihat itu ada dua, edisi 2019, tafwid dan takwil. Lanjut Pak, kapan tafwid dan takwil itu? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, yang mungkin kita bisa lihat kembali. Ketika kalimat mutasyabihat secara terang menunjukkan sifat Allah, jadi memang sangat jelas menunjukkan sifat Allah, maka makna tafwid itu dikedepankan. Contohnya misalnya kata wajibullah itu jelas, jelaskan sifat Allah di situ. Maka kata-kata wajah di situ diartikan dengan wajah Allah, tidak ditakwilkan dengan yang lain. Kemudian yang kedua, ketika kalimat mutasyabihat tidak secara terang menunjukkan sifat Allah, maka takwil dikedepankan. Jadi kalau dia tidak secara jelas menunjukkan sifat Allah, maka dia akan mengedepankan takwil. Misalnya yuriduna wajah Allah, maka wajah di situ tidak lagi diterjemahkan dengan wajah, tapi dipilih dengan keridhaan. Dan di edisi 2002 juga seperti itu. Edisi 1165 juga sama, saya lihat ada beberapa terjemahan wajah yang tidak secara terang menunjukkan sifat Allah, maka itu ditakwilkan bukan menggunakan pendekatan takwil. Kemudian apabila kalimat mutasyabihat tidak bisa diterjemahkan dengan satu pendekatan, maka kedua pendekatan itu diakomodasi, yakni dengan menggunakan pendekatan tafwid dan menyisipkan makna takwil dalam bahasa tanda kurung. Misalnya kata-kata yang tadi kita lihat, yadaya itu diterjemahkan dengan tangan, kedua tanganku, kemudian dalam tanda kurung dengan kekuasaan. Tapi lagi-lagi apakah seluruh ini berlaku untuk seluruh ayat-ayat mutasyabihat? Itu tentu tidak. Dan itu Bapak Ibu yang nanti punya kesempatan untuk mengkajinya. Mana ayat-ayat mutasyabihat dalam terjemahan kemenang yang menggunakan pendekatan tafwid, mana yang menggunakan pendekatan takwil, dan mana yang menggabungkan dua pendekatan ini. Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak ditujukan kepada lajnah. Baru-baru ini mungkin itu juga bisa kita diskusikan bersama. Ada yang tidak mau menerima ini dari tarekat Naqsyabandi, satu surat dari tarekat Naqsyabandi. Mereka tidak setuju ketika lafal Allah itu diterjemahkan dengan bahasa Latin, ditulis dengan bahasa Latin. Ini juga bisa jadi kita diskusikan bersama. Jadi dalam terjemahan apapun, baik terjemahan bahasa Inggris ataupun terjemahan bahasa Indonesia, lafal Allah itu harus ditulis Arab, karena haram menurut mereka menerjemahkan atau menulis lafal Allah itu dengan bahasa lain selain bahasa Arab. Ini juga bisa kita diskusikan bersama, apakah ini bisa kita terima atau tidak. Kemudian yang baru-baru ini juga dilontarkan kepada lajnah juga terkait dengan Allah, menerjemahkan kata dia yang ditujukan kepada Allah itu dengan zat. Apakah boleh mengganti Allah itu yang kata-kata huwa yang menunjukkan kepada Allah itu dengan zat dalam terjemahan Al-Quran? Karena dalam beberapa terjemahan kemenang Allah itu digunakan menggunakan zat. Dialah zat. Bisa dilihat di Al-Muluk misalnya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang baru-baru juga disampaikan bahwa pendekatan ini takwil itu tidak dibolehkan dalam penerjemahan Al-Quran. Jadi itu akan banyak sekali kajian-kajian seperti itu, dan ini mohon juga masukan-masukan dari Bapak Ibu semua. Apakah seperti yang tadi yang pertama itu juga bisa dijadikan bahan diskusi, apakah memang lafal Allah itu tidak boleh dialihbahasakan ke dalam bahasa lain, nah harus tetap ditulis dengan lafal Allah biasanya. Kira-kira seperti apa kita jawaban seperti itu? Ini masih terkait dengan Allah. Jadi banyak sekali kalau perdebatan terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat yang terkait dengan Allah itu sangat banyak sekali surat-surat yang masuk ke lajnah. Oleh karena itu kami juga mohon masukan Bapak Ibu juga dari para pakar Al-Quran
yang berkecimpung di Al-Quran terkait penerjemahan ini. Yang pertama terkait dengan lafal Allah itu, adakah ulama yang mengharapkan penulisan lafal Allah dengan bahasa lain selain bahasa Arab? Pak Rozi, oke. Bapak Hashim, silakan. Sudah. Oh, ini Fauzi. Ada dia. Closing statement. Baik. Closing statement. Ya, lanjut silakan. Ada yang mau menanggapi yang pertanyaan-pertanyaan seperti tadi? Betul. Ya. Mau bertanya sama menanggapi tadi? Menanggapi. Menanggapi sana. Menanggapi dan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan penerjemahan Al-Quran, kalau tidak salah saya pernah baca bahwa ada dua metode penerjemahan. Ada tafsiriyah, ada harfiah. Nah ini kalau yang istaulah tadi mungkin Kementerian Agama sudah memilih metode harfiah. Akan tapi dalam beberapa terjemahan lain disebutkan yuridu nawal Allah, berarti kan ada penerjemahan metode tafsiriyah. Nah, apakah penerjemahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini menggabungkan antara tafsiriyah dan harfiah itu dalam penerjemahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama? Artinya ada inkonsistensi gitu. Jadi di lain waktu menggunakan tafsiriyah, tapi di lain waktu juga menggunakan harfiah. Ini pertanyaannya, dokter. Ada yang mau jawab? Silakan. Kapan terjemahan tafsiriyah digunakan dan kapan terjemahan harfiah digunakan? Dan untuk terjemahan, apakah bisa dilakukan murni harfiah atau benar-benar harfiah tidak ada tafsiriyahnya atau seperti apa? Silakan. Yang mau menanggapi? Monggo, nggak usah ragu-ragu ya. Menanggapi secara positif. Silakan. Sudah. Sampun, kami sudah menanggapi. Seperti ini. Apakah ada terjemahan di dunia ini yang benar-benar terjemahan harfiah? Baik itu terjemahan bahasa Inggris atau terjemahan dalam bahasa lain. Ada nggak terjemahan yang benar-benar murni harfiah? Nah, terjemahan Kemenak itu mengakomodir dua pendekatan itu, pendekatan harfiah dan pendekatan tafsiriyah. Tetapi sesuai dengan yang kita baca di mukadimah juga bahwa terjemahan Kemenak ini menggunakan pendekatan terjemah harfiah. Tetapi ketika terjemahan itu tidak bisa dipahami, maka baru digunakan pendekatan tafsiriyah. Apakah itu semua berlaku di seluruh terjemahan? Iya. Jadi kemudian pertanyaan yang kedua, apakah makna dipahami itu bisa bisa jadi orang menganggap ini sudah bisa dipahami sehingga tidak perlu ditafsirkan, dan bisa jadi juga ini dianggap tidak dipahami sehingga perlu ditafsirkan. Contohnya yang dua ayat tadi, yuriduna wajah Allah, atau Allah menciptakan alam itu menciptakan yadaya tadi itu. Bisa jadi pas satu pandangan mengatakan dengan menyebutkan kedua tanganku saja itu sudah jelas. Tapi bisa jadi berpandangan itu tidak jelas sehingga perlu ditafsirkan dengan kekuasaanku. Nah, kenapa di bersemayam itu semuanya sepakat tidak bisa ditafsirkan? Bisa jadi ya, bisa itu dipahami bahwa itu tidak butuh ke penafsiran, makanya diterjemahkan hanya secara harfiah. Kemudian itu jawaban yang pertama. Yang kedua,
kedua, terkait ayat-ayat yang kata-katanya musyarak, itu biasanya disesuaikan dengan konteks ayat. Misalnya kata-kata wali itu diterjemahkan sesuai dengan konteks ayat. Kemudian kata-kata fitnah, kemudian ada beberapa kata lagi yang itu lafal-lafal musyarak, maka itu disesuaikan dengan konteks ayat. Ada juga lafal-lafal musyarak itu yang diperjelas dalam catatan kakinya, ada juga yang tidak. Yang diperjelas misalnya wali, kenapa wali itu harus diperjelas maknanya, sedangkan kata-kata musyarak yang lainnya itu tidak diperjelas. Itu mempertimbangkan juga kepada dinamika masyarakat misalnya, dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Wali kenapa harus dijelaskan dalam catatan kaki, karena itu pernah menimbulkan persoalan politik gitu. Sedangkan kata-kata lain yang dianggap itu tidak perlu dijelaskan, cukup disebutkan aja maknanya, dan itu bisa jadi berbeda antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi akan ditemukan inkonsistensi dalam penerjemahan satu kata ataupun satu kalimat. Tapi juga akan ditemukan konsistensi dalam penerjemahan satu kata ataupun kalimat. Jadi sebenarnya kalau saya sebut terjemahan Kemenak itu pun juga belum final dari segi itu. Apakah memang harus seluruhnya harus konsisten ataupun tidak, itu juga menjadi perdebatan. Tapi kenapa dalam terjemahan Kemenak itu tidak konsisten dalam menerjemahkan lafal-lafal musyarak? Karena ingin menawarkan kepada masyarakat bahwa kata itu memiliki makna yang beragam. Jadi ada pertimbangan. Jadi ketika ada masukan, misalnya dari Pak Puji, itu beliau sangat getol menyuarakan harus konsisten. Kalau ini semuanya menggunakan tafsiriyah, kata ini karena dianggap tidak dipahami, semuanya harus. Tapi pertimbangan tim yang lain tidak seperti itu. Ada yang perlu diperjelas tafsirnya, tidak hanya cukup dengan terjemah harfiah, ada yang perlu diperjelas. Itu kita menjadi pertimbangan tersendiri di kalangan tim penyusun. Begitu juga dengan lafal musyarak tadi. Kenapa tidak konsisten? Karena ingin menyembuhkan ragam terjemahan kata tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat tahu bahwa kata ini memiliki banyak makna, tidak hanya memiliki satu makna. Seperti itu. Secara umum kalau kita simpulkan bahwa secara umum menggunakan pendekatan harfiah, tetapi ketika itu tidak bisa dipahami, itu baru menggunakan pendekatan tafsiriyah. Tetapi juga mana yang perlu ditafsirkan dan mana yang itu juga tidak memiliki kategori yang sama. Karena ada beberapa ayat yang mungkin menurut masyarakat awam perlu diperjelas, tetapi menurut tim itu tidak perlu diperjelas. Ada yang menggunakan awam sebenarnya sudah bisa dipahami, tapi menurut tim itu belum bisa dipahami, sehingga diberi penjelasan dalam catatan kaki ataupun dalam tanda kurung. Oke, lanjut. Izin bertanya. Ya, silakan. Ini terkait dengan tadi terjemahan. Izin saya juga sedikit tampilkan untuk kalau isunya lebih kepada transliterasi. Dalam tadi kan ada banding atau ada apa namanya tadi Bu? Dari Nasabandiyah itu tidak mau menerjemahkan kalimat Allah kalau untuk tulis, maka ditulis dengan lafaz Allahnya sendiri. Begitu ya. Nah, saya ada transliterasi dengan transliterasi huruf hijaiyah. Ini memang diperuntukkan bagi yang belajar Al-Quran dari awal, begitu ya, yang bagi mereka yang belum bisa membaca Al-Quran ataupun kesulitan untuk menyambungkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini khususnya pada kalimat fazadahumullah. Nah, tadi kan, begitu ya. Nah, apakah ini bisa dilakukan seperti ini ataupun memang tetap gitu ya, kalimat Allahnya nyambung seperti yang di atas gitu. Ayat yang ke-10 berarti fi qulubihim maradun fazadahumullah. Nah, itu kalimat Allah apakah harus tadi tetap kalimat Allah secara utuh begitu atau bisa dipisah seperti tadi?
Ada alif setelah juga ya? Iya, itu harus kelihatan gambar, nggak ada alif berulangnya. Ya, ini hanya tanda baca saja. Jadi praktek membacanya, kayak kemarin yang tunanetra itu kan membaca secara isyarat, itu kan tidak disyaratkan ada huruf itu. Ini kita langsung ke membacanya, tilawahnya. Pertanyaannya gini, kenapa kegunaan menampilkan bacaan hijainya itu untuk memudahkan pembaca ya? Untuk memudahkan pembaca yang dari nol. Dari nol. Apakah tidak cukup dengan transliterasi bahasa Indonesianya saja? Nah, kita berangkat dari tadi bagaimana untuk mengedukasi masyarakat, begitu ya, supaya mereka tidak tergantung dengan transliterasi Latin sebenarnya. Berangkatnya dari situ. Jadi bagaimana yang mereka belajar itu yang belajar huruf-huruf hijaiyah biar dia lebih dekat dengan huruf Arabnya gitu. Apakah memang hal ini dia sudah berarti kalau seandainya memang sesuai bacaannya fazadahumu, berarti satu mati, satu berharga harusnya. Kalau memang harus sesuai dengan bacaan. Tapi kalau bacaannya seperti itu fazadahumu lalahu gitu kan. Kalau sebelumnya memang kita buat sukun sebetulnya. Yang terakhir saya tidak begitu begini yang namanya jadi tadi. Mungkin terjawab ya, ada pertanyaan tidak? Atau apa? Ini bagian ini lagi presentasi dulu ini. Ketua laksana. Ya, saya belum atau baru nemu ini ya. Karena tadi malam baru juga ditunjukin sama Pak Fauzi terkait naskah ini, memang belum masuk ke lajnah dan sepertinya memang belum masuk ke sirkulasi naskah. Ini mungkin Pak Fauzi ingin memberikan sampel misal seperti ini juga Guref kan pensasi juga nih, kira-kira dari Guref ini problematika naskah kayak gini Ini yang sebelumnya begini tuh modelnya. ya, jadi yang bawah itu yang pretelan itu memang pakai, kalau di isyarat pakai metode tilawah gitu. Jadi apa yang kita baca itu yang dipretelin sama penerbit. Apakah itu problematik ya nanti kesepakatan dari forum sidang. Saya nggak berani memutuskan. Gimana masalah kalau Mbak Alvina dalam ini kebetulan kemarin sidang reguler yang bulan kemarin kan dibahas. Ternyata kebetulan dari saya baru sempat lihat juga, tapi cuma belum langsung mengkasih. Itu kemarin katanya masih dipertanyakan dulu terkait istilah transliterasi hijaiyah itu kayaknya masih jadi problematika juga, perlu diperjelas. Kalau transliterasi itu kan semacam memang cara membaca dari satu bahasa dengan bahasa yang lain disesuaikan gitu. Jadi transliterasi kan misalnya itu bahasa Arab, maka bawahnya kan kita juga dengan lafal-lafal di bahasa Indonesia. Nah, itu baru dari segi istilah itu kemarin belum tahu kayaknya ada pembahasan lagi kemarin dari pihak PMG ke penerbit. Jadi ya sebenarnya ini belum final kayaknya. Cuman dari beberapa pertimbangan yang diterima oleh orang akademi memang kemarin beralasannya seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Fauzi tadi. Ini dalam rangka untuk mendidik atau untuk mengajari orang membaca Al-Quran, bahwa satu kalimat itu memang susunan huruf-hurufnya tersebut, huruf yang disebutkan dalam istilah transliterasi hijaiyahnya ini.
Jadi mau untuk belajar, tapi Allah Alam nanti ke depannya apakah ada problem tersendiri lagi? Nah, ini masih dalam pembahasan sebetulnya. Tidak tahu. Terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan tadi ya, sudah dibahas di sidang reguler yang kemarin itu. Mungkin tinggal nunggu aja. Dan menurut saya ini termasuk inovasi, Pak. Soalnya ini apa ya? Ya kayak menyelisihi secara jumlah. Insya Allah ini nanti akan dikenal oleh Allah. Jadi ini mungkin yang pertama ya. Jadi penerbit yang pertama yang menggunakan transliterasi dari hijaiyah. Jadi biasanya kan menggunakan bahasa Indonesia ya. Ini menggunakan Arab. Ya mungkin dengan ini kalau nanti disetujui dikenal. Memang kalau tas ini sudah keluar, Pak. Sudah keluar. Dan ini Pak, ini apa ada survei? Jadi kalau misalkan transliterasi Arab itu apa benar-benar memudahkan? Mungkin ini. Kalau itu kalau dikatakan transliterasi maknanya taktikul huruf. Jadi pantasnya semacam itu daripada transliterasi ya, tapi taktikul huruf kan. Ini namanya yang berubah. Tapi ada juga tuh beberapa yang saya lihat ya. Nanti sebelum kita bahas dalam bersama, misalnya inafi dalika itu ada hurufnya 3, kenapa ya? Jadi tadi cara membaca. Ya kan? In harusnya kan 2 cuma. Ini yang benar. Jadi yang benar. Tapi ini sekali lagi versi yang lama. Tapi kalau yang terbaru itu sudah langsung dengan hanya 2 saja. Yang tadinya 3 jadi 2 saja. Hikmahnya untuk ngitung pahala kita punya. Pahalanya kan berapa? Sama kayak gini. Antum itu juga karena bacanya karena dia guna. Malahnya kamu ngapurkan kalau menurut saya. Jadi ini sudah direvisi. Yang terbaru itu memang hanya 1. Yang tadi yang merah tadi. Cara bacaan dia guna. Tapi di sini yang terbaru sudah diganti dengan ayat kafir saja. Dan ini lagi. Ingat lagi apa faru. Nah, ini hanya 1 dan dengan ini. jadi inana. Enggak kita yang pertamanya pasti pecah. Tadi yang pertanyaan tadi yang tentang pertama itu berawal dari lafal Allah ya. Penulisan lafal Allah. Saya secara ini karena belum ini kan saya tidak setuju dengan pandangan itu bahwa ketika ada pandangan yang menyebutkan bahwa lafal Allah itu tidak boleh ditulis dengan bahasa lain hanya dari bahasa Arab itu dan malah belum menemukan pendapat ulama yang mengharapkan hal tersebut gitu. Sehingga kita juga berikan jawaban ke penulis surat bahwa itu akan kita jelaskan secara ilmiah tidak ada halangan atau tidak ada larangan untuk mengalihbahasakan atau menulis bahasa Allah itu dengan bahasa yang lain, tidak ada persyaratan harus ditulis dengan Allah. Dan kedua itu juga tidak kita terjemahkan, kecuali halnya Allah itu diterjemahkan dan itu disalahkan itu aja. Tapi Allah tidak diterjemahkan, hanya ditulis dengan bahasa yang lain. Kemudian yang kedua, kalaupun mau itu tetap digolkan, maka harus dituliskan juga sesuai dengan lafalnya di sana. Berarti harus ada kata alifnya yang kurang ya. Ada Allah misalnya kayak tadi itu. Kemudian yang ketiga ini secara umum, mohon maaf saya menanggapi. Benar yang disampaikan oleh Mas Muzir ataupun Mas Awab dan Mas Falah tadi itu sudah menjadi udah didiskusikan di kalangan terlajnah. Itu yang pernah di sidang reguler kemarin ya. Tapi kalaupun boleh berpandangan pribadi boleh, tidak atas menamakan lajnah gitu.
memudahkan, kalau bagi saya selama itu memudahkan bagi masyarakat untuk bisa membaca Al-Quran, metode apapun itu silahkan saja, itu boleh-boleh saja. Tetapi ketika itu malah menyulitkan masyarakat atau malah membuat bingung masyarakat, maka coba carilah yang lain. Jadi inovasi itu jangan hanya berbeda dengan yang lainnya, tapi memang benar-benar itu memudahkan. Nah, selama ini masyarakat sudah akrab dengan transliterasi, walaupun transliterasi pun juga banyak kekurangannya. Dan dari segi bacaan pun, apalagi dengan adanya SKB itu, misalnya dengan perubahan simbol-simbol itu juga masyarakat awam menjadi tidak tahu. Terus yang kedua, ada juga kecenderungan di majelis taklim itu malah belajar Al-Quran itu menggunakan transliterasi. Itu ada, saya kebetulan pernah juga hadir di majelis taklim itu, mereka tidak bisa baca Al-Quran hafal arahnya, tapi ternyata mereka hafal ayat itu. Pas ditanya mereka bisa hafal dari mana, mereka baca transliterasinya gitu. Sehingga otomatis pengucapannya juga banyak yang salah, makanya hurufnya banyak yang salah. Nah, sekarang mungkin bisa jadi itu upaya itu ya, upaya bahwa mengenalkan huruf itu ke masyarakat yang selama ini sudah mulai familiar dengan transliterasi Latin, kemudian dikenalkan huruf hijaiyahnya seperti apa. Tapi bagi orang yang sudah bisa membaca Al-Quran, apakah itu dibutuhkan? Tidak. Jadi apa gunanya misalnya itu? Jadi ketika inovasi itu juga dilihat dari kegunaannya di masyarakat. Yang kedua, memang itu memudahkan. Tapi kalau bagi orang yang sudah belajar Al-Quran, dia tidak butuh itu lagi, karena dia pasti sudah mengenali huruf-huruf yang menyusun kata-kata atau kalimat Al-Quran tersebut gitu. Jadi bagi saya ini perlu mungkin dikaji ulang oleh tim para penerbit. Terus juga yang kayak tadi problem tadi, ketika dia guna, ketika dia tasdid itu mau modelnya seperti apa. Kemudian ketika dia alif itu untuk mat, bukan itu hamzah, bagaimana, apakah tetap dituliskan atau tidak, itu perlu dikaji ulang menurut saya. Tapi selama inovasi itu memudahkan dan benar-benar dibutuhkan, ya silahkan saja berinovasi seperti apa. Izin menanggapi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kenapa munculnya mushaf ini? Memang kami berangkat dari training yang dilakukan. Jadi sejak tahun 2008 itu kita memang bergerak di training belajar membaca Al-Quran, dan tujuannya memang untuk orang-orang pemula sekali. Ya kebanyakan sama kita, bahkan yang paling senior itu di usia 88 tahun. Yang masih ingat dia sudah kakek-kakek, dia kakek-kakek. Bahkan untuk naik tangga saja di papah gitu ya. Nah, itu ya alhamdulillah rasanya 90 sampai 95%. Tapi banyak juga di antara pembelajar Al-Quran itu, ya kita trainingnya 3 hari dari nol yang belum bisa membaca Al-Quran. Nah, di antara kesulitannya itu tadi, ketika huruf-huruf hijaiyah itu enggak, mereka hafal. Tapi ketika sudah masuk huruf-huruf sambung kayak ain, itu kan kelihatan sekali ya perbedaannya, sehingga mereka agak kesulitan untuk menyambungkan itu. Nah, maka untuk langkah awal, ya, supaya mereka lebih mengenal, ya banyak berlatih, itu kita sediakan itu tadi. Makanya ya, insya Allah ini kita coba set juga di masyarakat, kita sebelum terbit. Walaupun itu tadi memang perlu ada kajian-kajian berikutnya. Iya, perlu kajian-kajian berikutnya agar itu bisa memudahkan dan memang tidak membingungkan gitu. Jadi ketika membingungkan, kayak misalnya tadi itu kan ada 3 kata, kenapa sampai karena dia bingung gitu. Ketika bingung, malah nanti peranggapannya berarti kalau tasdid itu ada 3 hurufnya ya, bisa jadi memahami seperti itu. Tapi ketika itu udah dibuang, misalnya ada beberapa lagi kata-kata yang perlu diperkenalkan. Dan sudah keluar tanda tasdidnya ya, tanya Mas Soho. Berarti tanda tasdidnya mungkin yang dikasih ayatnya, jadi yang pemenggalannya belum semua. Tapi itu juga sudah didiskusikan dengan Ustaz. Kembali ke terjemahan. Masih ada pertanyaan seputar terjemahan kemenang? Saya silakan. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin kepada teknis penulisan terjemah itu terkait dengan konsistensi. Di terjemah yang versi 2019 itu banyak kita temukan
Ya 2019. Nah, salah satunya yaitu ketika menerjemahkan kata wallahu sari'ul hisab. Itu kan Allah adalah maha cepat gitu ya. Nah itu terkadang di beberapa ayat maha cepat itu ditulis nyambung, di beberapa tempat ditulis terpisah gitu. Nah ini sebenarnya yang mana yang ditentukan gitu? Itu beberapa temuan ketika kita mencetak itu ada temuan-temuan seperti itu. Jadi ini sifatnya lebih kepada masukan dan mana yang akan dipakai. Kemudian juga ada kata Allah dan kata Nabi. Bukan kata Allah, Tuhan dan Nabi. Kata Tuhan dan Nabi itu sebagian ada yang ditulis dengan kecil T-nya dan N-nya, ada juga yang dia diawali dengan kapital. Nah, ini konsistensi ini yang mana yang dipakai gitu. Mungkin kalau dia menunjukkan Tuhan itu Allah, mungkin itu ditulis besar. Tapi kalau Tuhan itu tidak menunjukkan spesifik kepada Tuhan Allah, itu mungkin ditulis kecil. Itu yang saya amati seperti itu. Nah, tapi ini masukan dan mungkin itu bisa nanti menjadi bahan koreksi. Dan juga beberapa kata atau kalimat itu spasinya itu masih nyambung. Contohnya di surat Al-Baqarah itu sifat orang-orang munafik dan mukmin. Nah, ini munafik dan mukmin ini dia masih nyambung. Dia belum ada spasinya. Nah, itu banyak. Terkait spasi itu banyak. Tapi itu kita kembali lagi pada prinsip bahwa terjemah ini bukan Quran. Jadi kalau masih bisa kita temukan sebelum pracetak itu kita perbaiki. Tapi kalau sudah masuk cetak itu kan kita harus ganti plat segala macam, itu lama lagi prosesnya. Dan itu nanti akan mempengaruhi ke ongkos dan segala macam. Jadi selama masih bisa kita revisi terkait spasi-spasi itu kita revisi. Tapi kalau spasi ini tidak terlalu signifikan, saya kira tidak terlalu itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak, itu masukan yang berada untuk terjemah. Benar, kita catat. Terkait dengan penulisan maha ya, ketika dia kata-kata maha itu terpisah, aturannya terpisah kecuali maha esa. Jadi kalau maha esa itu menggabung, itu kekhususan. Tapi kalau yang lain itu dipisah, kalaupun masih menemukan ada yang gabung, berarti itu kesalahan. Kemudian terkait dengan Tuhan, Tuhan ketika itu menjelaskan tentang Allah itu besar, tapi kalau itu menjelaskan bukan tentang Allah itu kecil aturannya. Jadi makanya dalam pendosa kata-kata Tuhan dan itu ada perbedaan, ada T-nya yang lebih kecil, ada T yang lebih besar. Kemudian terkait dengan Nabi, ketika Nabi itu menggunakan bukan kata sapaan, maka dia N-nya kecil. Tapi kalau misalnya Nabi itu digunakan untuk menggandeng Nabi Muhammad, N-nya besar. Jadi perbedaannya cuma itu penjelasannya. Jadi kalau masih ditemukan ya seperti yang Bapak katakan tadi bahwa terjemahan juga adalah hasil karyanya manusia, khususnya untuk typo, kami mohon maaf kalau masih ada kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan saya harap tidak banyak ya kesalahan typonya karena di setiap penerbitan pun kita juga mencoba untuk merevisi, kemudian juga kita juga menginput masukan-masukan dari penerbit juga, dan itu terus kita perbaiki. Bapak sudah pakai edisi yang paling terakhir. Kita Agustus kemarin. Dan itu dari revisi yang terakhir. Dan sebelum kita terbitkan pun 2023 ini kita juga baca lagi dan bisa jadi akan ditemukan perubahan-perubahan lagi khususnya terkait dengan redaksinya. Dan kalau masih ada kesalahan-kesalahan itu dari luar batas tokoh masyarakat. Jadi kami mohon juga masukan-masukan dari penerbit terkait hal itu, Pak. Terima kasih. Walaupun udah setiap hari di pelontarnya. Kalau yang terkait itu singkatan Rasulullah dan Subhanallah Ta'ala itu apakah S-nya besar atau kecil? Kalau subhanallah, kalau itu SWT maka S-nya besar dan titik di akhirnya. Kalau SAW S-nya kecil dan titik di akhirnya.
dan ada aturan SWT dan SAW itu dipakai di catatan kaki, di penjelasan catatan kaki. Sedangkan kalau menemukan itu ada di terjemahan, berarti itu dibuang. Karena dalam batang tubuh SWT, SAW itu tidak kita gunakan. Nah, kemudian juga SWT itu ada di penjelasan subjudul. Subjudul itu juga mencantumkan SWT dan SAW. Sama kayak AS itu, kalau ada AS itu hanya di catatan kaki dan tidak ada subjudul. Jadi itu tandanya kalau SWT S-nya besar, kalau SAW S-nya kecil dan titik di akhirnya. Teknis. Masih ada Pak? Mungkin dari teman-teman yang penerbit, Bapak Ibu dari penerbit, silakan memberikan masukan juga terhadap terjemahan Kemenak. Karena saya yakin semuanya sudah mengenal terjemahan Kemenak. Apa yang saya sampaikan tadi hanya sedikit mengulas bagaimana perkembangan terjemahan Kemenak itu mulai dari edisi awal sampai edisi terakhirnya. Kemudian juga bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian bagaimana metode yang digunakan oleh tim penyusun dalam penyusunan terjemahan Kemenak ini. Dan satu lagi yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah bahwa terjemahan bukanlah Al-Quran. Dalam artian kalau Al-Quran itu tidak mungkin salah, maka terjemahan bisa jadi mungkin salah. Kemudian yang kedua, ketika adanya perbaikan-perbaikan, penyempurnaan seperti itu bukan menandakan yang sebelumnya salah, tapi itu hanya mengikuti perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan bahasa Indonesia. Bisa jadi 2002 itu lebih tepat, bisa jadi juga 2019 itu jauh lebih tepat. Tapi karena ini udah edisi penyempurnaan, maka disarankan kepada seluruh penerbit untuk merujuk ke edisi yang terakhir, bukan edisi yang sebelumnya. Makanya sekarang menjadikan patokan adalah edisi 2019. Dan file antara ketika pertama diterbitkan pun, kalau mau kita amati, 2019 itu diterbitkan, kemudian 2020 ada penerbitan, 2021 ada penerbitan, itu ada perbedaan-perbedaan, walaupun tidak signifikan. Itu khusus terkait dengan catatan kaki. Di edisi sebelumnya yang 2019 itu sempat ada bertukar catatan kakinya. Mungkin kalau penerbit jeli itu bisa menemukan. Nah, di perbaikan yang edisi 2022, mudah-mudahan itu tidak ada lagi kesalahan penempatan catatan kaki. Nah, kalau kata Bapak masih ada typo yang tidak ada spasi atau apa, bisa jadi kena layout atau seperti apa ya Pak? Karena dalam yang kita terbitkan itu sudah tidak ada yang spasinya yang gabung, sudah diperbaiki semuanya. Masih ada pertanyaan? Silakan. Kita masih ada waktu ya? Udah habis? Dari tadi Bu. Dari penerbit atau dari yang lain silakan memberikan masukan terhadap terjemahan Kemenak. Ke saya sebenarnya. Ya silakan. Berkaitan dengan mindset akademisi dari beberapa universitas terkait terjemahan Kemenak ini, apakah ini ada pengaruhnya dengan politik atau tidak, itu masih menjadi tanya-tanya besar. Saya pun ketika ditanyain seperti itu ada ganjelnya dan saya juga bingung cara menjawabnya. Nah, di sini mungkin saya mau bertanya berkaitan dengan apa standar atau bagaimana dari tim pelajaran penafsiran Nusant Al-Quran dulu ketika memilih tim pakar terjemahan ini. Standarnya itu bagaimana? Apakah beliau itu benar-benar murni akademisi? Apakah beliau itu murni kiai atau bagaimana? Karena dulu itu saya belum masuk ke sana. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya lebih kebal ya sebenarnya ya. Baik. Itu banyak benar penelitian di kalangan akademisi itu banyak, dan rata-rata kesimpulannya itu menunjukkan bahwa terjemahan Kemenak itu dipengaruhi oleh situasi politik pemerintah pada saat itu, sehingga ada yang membaginya misalnya edisi Yawuno, edisi Mukti Ali, edisi Orde Baru.
reformasi, kemudian edisi perubahan oleh sekarang perubahan. Dan dari beberapa karya yang saya baca, misalnya disertasinya Mas Fadli Lukman yang di Australia, kemudian Pak Hamam Faizin dan juga Prof. Dadang Lukmana, itu hampir sama menyimpulkan bahwa terjemahan Kemenak itu dipengaruhi oleh politik. Walaupun tidak secara langsung menyebutkan ini adalah pesanan dari pemerintah atau sesuai dengan keinginan pemerintah, tapi dalam kesimpulan itu selalu menyebutkan bahwa terjemahan Kemenak itu sangat dipengaruhi oleh politik. Misalnya dalam perubahan terjemahan Qawwam, misalnya pemimpin menjadi pelindung, kemudian penanggung jawab itu dianggap itu dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kenapa pemimpin berubah menjadi pelindung? Karena pada masa itu Mega mau naik jadi presiden misalnya. Kemudian terkait wali itu juga dianggap itu sangat tendensius politik, sehingga dari pemimpin dirubah maknanya menjadi teman setia, kemudian berubah lagi menjadi wali, tidak diterjemahkan sebagai padanya. Saya tidak tahu kalau itu di tahun awal edisi awal atau 2002, karena sama seperti teman-teman yang lain saya juga belum bergabung dalam tim tersebut, tapi saya baru bisa mencermati itu di tahun 2019 bahwa terjemahan Kemenak itu murni pure adalah karya akademik kita. Jadi tidak ada pengaruh politik yang melatar belakangi penyusunan terjemahan. Benar kalau itu atas perintah instruksi dari Menteri Agama untuk melakukan penyempurnaan terjemah, dan itu juga disesuaikan dengan masukan masyarakat melalui Mukernas Ulama Al-Quran. Itu adalah saran kepada pakar ulama dan pakar Al-Quran untuk segera melakukan revisi terjemah, karena dua pertimbangan: dinamika masyarakat yang terus berkembang, kemudian juga bahasa Indonesia juga terus berkembang. Nah, sehingga ketika ada pun pembahasan, saya masih ingat ketika pembahasan Qawwam itu misalnya ataupun wali, itu sama sekali tidak ada tidak ada suatu pengaruh politik sama sekali, tidak ada tekanan sama sekali dari pemerintah, khususnya kalau Kementerian Agama itu dari Menteri Agama untuk merubah terjemahan. Tetapi kalau misalnya kita lihat apakah terjemahan itu mengakomodir bagaimana suasana politik pada saat itu bisa jadi iya. Jadi bisa dipisahkan ya antara dia dalam pesanan politik tertentu oleh pemerintah tertentu dengan kondisi politik yang mengitari penyusunan terjemahan tersebut. Karena memang itu jadi pertimbangan, misalnya ketika kita menerjemahkan kata-kata wali, kasus Ahok jadi pertimbangan gitu, bahwa masyarakat sempat heboh hanya karena perbedaan penerjemahan dari teman setia dengan pemimpin, sehingga tim berupaya waktu itu agar tidak terjadi lagi kondisi seperti itu, ayat Al-Quran tidak lagi dibawa dalam ranah politik, sehingga diterjemahkanlah kata-kata wali itu dengan tidak memilih dua terjemahan tersebut, tapi dia diterjemahkan sesuai dengan ditulis sesuai dengan makna bahasa Arabnya. Aulia itu ditulis dengan bentuk singularnya itu wali. Itu jadi pertimbangan. Jadi kalau apakah kondisi politik jadi pertimbangan dalam penerjemahan? Iya, tapi apakah dia pesanan politik? Tidak. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian yang kedua, pemilihan tim, karena memang ini terjemahan Kemenak, maka dalam pemilihan tim pun juga berupaya mengakomodir seluruh kelompok. Ada perwakilan dari Muhammadiyahnya. Muhammadiyah itu diwakili waktu itu oleh Muhammad Khizir. Kemudian dari NU itu ada Prof. Malik Madani. NU sebenarnya banyak. Ada Prof. Malik Madani, ada Gus Wafur. Kemudian dari MUI kita ada sempat Prof. Uzaimah. Kemudian beliau juga ikut mewakili gendernya Prof. Uzaimah sama Bu Lili Mifasum. Kemudian dari bahasa, dari tim bahasa itu bahasa Indonesia, dan selebihnya itu mengakomodir seluruh kalangan. Ada juga Pak Abbas itu dari kalangan, kita tidak bisa sebut ya beliau, tapi itu mengakomodir seluruh kalangan. Tidak hanya mengakomodir seluruh kalangan, tapi juga itu disesuaikan dengan kepakarannya. Jadi para tim yang dipilih itu adalah mereka yang memang pakar di bidang Al-Quran dan tafsir.
Jadi sama sekali saya sebut bahwa ini bukan pesanan politik, tetapi tentang perkembangan kondisi politik ketika terjemahan itu disusun itu tetap jadi pertimbangan. Seperti itu Pak Mazian. Dan pertanyaannya lagi seperti ini, mungkin semuanya juga bisa menjawab. Apakah tidak dibolehkan menggunakan terjemahan lain, apa harus menggunakan terjemahan benar? Nanti mungkin bisa dijawab nih sama teman-teman yang di Rajana, Nadia atau Pak Umin. Apakah penerbit memang harus menggunakan terjemahan benar atau boleh menggunakan terjemahan yang lain? Mas Awam, seperti apa? Wajib menggunakan terjemahan benar ya kalau penerbit? Apakah penerbitan Al-Quran di Indonesia harus merujuk ke terjemahan benar atau boleh merujuk ke terjemahan yang lain? Ini mungkin asumsi saya, Bro. Jadi ya boleh-boleh saja. Boleh. Nanti penerbit tidak lagi menerbitkan terjemahan kemenang. Tapi kalau mungkin yang mau ditasehat ya alangkah baiknya terjemahkan lagi. Soalnya saya belum tahu apa ya peraturannya gitu terkait itu, makanya sesuai asumsi saya. Ya, benar bahwa penerbit disarankan menggunakan terjemahan kemenang, tetapi bukan ketika menerbitkan terjemahan lain bukan dilarang. Cuma tidak akan ditafsir. Jadi pertanggungjawabannya itu kembali ke penerbit dan penyusun terjemahannya masing-masing. Tapi kalau mencantumkan terjemahan kemenang, maka pertanggungjawabannya itu adalah Kementerian Agama, dan itu akan ditafsir. Itu aja bedanya. Jadi kalau mau masih tetap menerbitkan, misalnya saya lebih memilih terjemahan, kami penerbit lebih memilih terjemahannya Pak Kuras, bukan? Atau kami lebih memilih terjemahannya siapa, silakan. Tapi untuk pertanggungjawaban akademik harus disebutkan. Kemudian kewajiban pentasir di Lajnah juga pentasir yang terjemahan kemenang yang Mesir ya. Tapi kalau terjemahan lain itu tidak pentasir, hanya diserahkan penanggung-jawabannya kepada penyusun masing-masing, seperti itu. Kita rasa sudah cukup? Sudah cukup. Sudah tidak ada pertanyaan. Saya mohon maaf atas seluruh kesalahan. Ini hanya pengantar. Semoga ini bisa memancing Bapak Ibu untuk mengkaji terjemahan kemenang lebih dalam. Karena sebenarnya sangat menarik mengkaji terjemahan ini, banyak sisi-sisi yang bisa kita angkat, dan ya seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa terjadi perubahan-perubahan tersebut. Kalau kita kali lebih mendasar, itu akan menjadi sebuah kajian yang sangat menarik sekali dalam di kalangan akademis khususnya. Saya mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan belum memadai dan masih banyak kurangnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi. Absensi ada. Ada?